Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih menjaga iman kita, masih menjaga takwa kita, masih menjaga Islam kita, masih menjaga silaturahim kita, masih menjaga lisan kita, masih menjaga amal kita, dan masih menjaga kesucian kita, serta masih menjaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya sedemikian rupa sehingga kita layak dan pantas untuk mendapatkan fauzan azimah, kemenangan yang sangat besar, yaitu diselamatkan, diamankan, dilindungi, dijaga dari bencana di dunia dan neraka di akhirat, serta dimasukkan ke dalam surga yang terbaik dan yang tertinggi, yaitu surga Firdaus atau surga Aden. Pagi ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang menunggu yang ditunggu, bagian 2 ya. Nah, menunggu yang ditunggu adalah menunggu 7 perkara yang pasti datang. Jadi ada 7 perkara yang ditunggu yang pasti datang, tidak mungkin tidak datang, tapi yang harus diwaspadai ya. Harus hati-hati menyikapinya. Kenapa? Karena sering membuat manusia menunda-nunda amal soleh, sering membuat manusia menunda-nunda ibadah. Sementara Rasulullah SAW sendiri mengingatkan kepada umatnya agar bersegera beramal soleh, bersegera beribadah sebelum terlambat. Jadi ada ungkapan hikmah, pesan dan nasihat bahwa kita diperintahkan untuk bersegera menunaikan sholat sebelum waktunya habis, dan segera bertobat sebelum mati. Jadi badiru ila salat qabla al-faut wa badiru ila taubat qabla al-maut. Bersegeralah sholat sebelum habis waktunya, dan bersegeralah bertobat sebelum datangnya kematian. Kemudian ada hadis yang menjelaskan tentang keharusan menyegerakan beramal soleh. Tidak boleh melalaikannya, tidak boleh mengabaikannya, dan tidak boleh menunda-nundanya. Di mana Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mal sab'an ya. Bersegeralah kalian melakukan amal saleh sebelum datang 7 hal. Jadi ada 7 hal, kalau itu datang kita tidak bisa bersegera beramal soleh. Bahkan bisa jadi kalau tidak melalaikan, pasti mengabaikannya, sehingga bukan hanya rugi, bukan hanya celaka, tapi binasa, disiksa di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Apa itu?
Pertama, hatan tidiruna illa faqran munsiyan. Apakah kalian menunggu kecuali kemiskinan yang melupakan? Jadi yang pasti datang kepada kita, ya, dan kita harus waspada adalah yang namanya faqran, kemiskinan. Ya. Munsiyan, yang melupakan ibadah dan amal soleh karena fokus dengan kemiskinan itu, ya, untuk mendapatkan rizki yang cukup, ya. Kemudian ginan mutqian, ya. Kalau bukan kemiskinan yang ditunggu yang menyebabkan lupa, maka kekayaan yang ditunggu yang membuat lalai. Kalau tadi sibuk fokus dengan kemiskinan, sekarang sibuk dengan kekayaan. Ya, menghitung-hitung, mengumpulkannya, menghitung-hitung, sehingga lalai dari hak orang lain yang ada pada hartanya, yang harusnya diserahkan, malah kemudian dimakan semuanya, dipakai semuanya. Itulah yang Allah menyebutnya sebagai orang yang bakhil, orang yang pelit, ya. Atau sebagai orang yang kaniz, yang kerjanya nimbun harta. Nimbun harta itu ada harta, ya, orang yang berhak pada orang kaya, tapi kemudian tidak diserahkannya. Dua-duanya, ya, diancam dengan yang namanya neraka atau siksa yang bikin malu dan hina. Karena semua yang dibakhilkannya akan dikalungkan di lehernya, semua yang ditimbunnya, ya, akan dijadikan gosokan, ya, sebesar dan sebanyak harta yang tidak dikeluarkan zakat, infak dan sedekahnya, kemudian diserahkan kepada mustahiknya, ya. Kemudian dipanaskan di atas neraka jahanam. Kemudian digosokkan ke keningnya, digosokkan ke lambungnya, dan digosokkan ke punggungnya. Itulah kalau kemudian yang ditunggu adalah kekayaan yang membuat lalai atau sesat. Au maradan, ya, mufnidan. Kalau bukan kemiskinan yang melupakan atau kekayaan yang melalaikan, maka yang sedang ditunggu oleh manusia adalah penyakit yang merusak, ya. Jadi bukan hanya sakit, ya, dari penyakit itu, tapi kemudian merusak yang lainnya, ya. Merusak badan, merusak pikiran, ya, merusak fisik, ya, merusak psikis, merusak jasmani dan rohani. Itu dampak negatif daripada penyakit. Dan ternyata, ya, yang namanya penyakit itu, ya, sunatullah, qadarullah, ya. Makin lama itu bukan makin hilang, tapi makin bertambah, ya. Jadi al-maradan mufnidan, ya, tidaklah yang ditunggu oleh kalian kecuali penyakit yang merusak, apalagi penyakit, ya, di atas penyakit. Penyakit yang paling jedek yang namanya pikun, ya, yang bukan hanya menghilangkan semua daya ingat, tapi juga, ya, diambil oleh Allah semua ilmu yang diajarkan. Jadi tidak ingat apa-apa, tidak tahu apa-apa. Itulah penyakit pikun, ya, yang kita disuruh berlindung kepada Allah. Namanya ardalul umri, ya, umur yang paling hina. Cukup kita hidup sampai tua saja, jangan sampai pikun, ya. Ya. Kemudian, ya, haroman mufannidan, ya, atau usia tua yang melemahkan akal, ya. Jadi penyakit merusak, tapi tua bikin lemah akal, ya. Jadi daya ingat
itu berkurang. Daya gerak melambat. Demikian pula daya nafas, ya. Makin lama makin melemah. Itu yang ditunggu oleh manusia, ya. Ketika muda disuruh ibadah, nanti aja sudah tua, ya. Ketika disuruh ibadah, suruh ngaji, nanti aja kalau anak sudah gede. Jadi kalau anak sudah gede, berarti makin bertambah umur, makin tua, makin lemah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki oleh Allah dilemahkan. Nah, dan manusia tidak bisa, ya, melawan kekuasaan Allah, ya. Kemudian mautan mujhizan, atau kematian yang tiba-tiba, ya, datang menjemput manusia. Jadi kematian itu sejatinya, ya, menjemput manusia, ya. Manusia akan dijemput kematian, ya, kemudian mengalami yang namanya sakratul maut, dipisahkannya ruh, ya, dari jasad, kemudian ditandai dengan, ya, susahnya mengucapkan, ya, la ilaha illallah, ya. Tadi dibacakan kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa wa dhanna annahul firaq wa tafatis saq bisaq, ya. Ila rabbika yauma idzinil masak. Kematian itu sejatinya sedang digiring kepada Allah, ya. Semuanya digiring menghadap Allah, ya. Kemudian puncaknya nyawa dan ruh naik ke tenggorokan. Sehingga jangankan mengucapkan banyak kata, banyak kalimat. Mengucapkan 4 kata saja beratnya, susahnya luar biasa. Makanya ada doa namanya doa selamat. Kita berdoa Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, peringankan, mudahkan kami ketika menghadapi sakratul maut, yang datangnya tiba-tiba, tidak ngasih tahu terlebih dahulu. Makanya orang yang cerdas itu orang yang mampu mengendalikan nafsunya dan selalu mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Pengalaman yang paling menyakitkan, pengalaman yang paling menakutkan adalah pada saat sakratul maut. Tapi ada yang lebih menakutkan dan lebih menyakitkan, apa? Kehidupan setelah mati. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar itu, orang yang berakal sehat itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya, kemudian selalu beramal untuk bekal setelah matinya. Ad-dajjal fasyarul ghaib yuntadar, atau yang ditunggu bukan yang namanya kematian, bukan yang namanya waktu tua, bukan yang namanya waktu miskin, bukan yang namanya waktu sehat, tapi ada yang namanya dajjal. Apa dajjal itu? Dajjal itu adalah seburuk-buruk makhluk gaib yang dinantikan. Dajjal juga tidak tahu kapan datangnya, ya. Tapi jangan ditunggu, ya. Sebab ini, ya, harus diwaspadai, bisa membuatkan orang lalai beribadah, bahkan bisa membuat semua orang kafir, karena oleh Allah diizinkan, ya, untuk, ya, memperlihatkan kekuatannya, bisa menghidupkan orang mati. Bayangkan, ya, bukan hanya bisa menyembuhkan orang sakit, tapi juga bisa menyembuhkan orang mati, ya. Sekarang tanda-tandanya itu luar biasa, ya. Ketika diperlihatkan segala macam bentuk sihir lewat teknologi yang namanya AI, ya. Itu ada American Got Talent, ya. Itu luar biasa, ya. Luar biasa itu, ya. Itu. Nanti, ya, ternyata, ya, ada kekuatan sihir yang melampaui ilmu dan teknologi, sehingga kekuatannya itu di luar nalar manusia. Dan itu puncaknya ketika Dajjal itu hadir, sehingga rasa takut yang mencekam membuat 1 hari itu terasa lama, terasa 1 tahun, 1 bulan, dan lain sebagainya. Walaupun Dajjal itu umurnya 40 hari, tapi 40 hari itu terasa sangat lama sekali. Makanya yang namanya Dajjal itu syarr ghaib, ya, yuntadar, ya.
Sesuatu yang gaib, yang terburuk, yang ditunggu oleh manusia. Jangan sampai kita mengalami zaman di mana Dajjal itu muncul. Kemudian puncaknya tidak ada yang ditunggu oleh manusia, awisa'ah, ya, kecuali hari kiamat. Fasa'ah dan hari kiamat itu adaha wa amar, ya. Hari yang lebih dahsyat serta lebih pahit daripada hari-hari yang sebelumnya, ya. Kekacauan, kerusakan, kerusuhan, penjarahan, ya. Kemudian para pemimpin yang kurang peduli dengan nasib rakyatnya, ya. Itu memang pahit, ya. Memang dahsyat, tapi ada yang lebih dahsyat dari semua itu. Apa itu? Ya. As-sa'ah, hari kiamat, ya. Jadi kalau kemudian, ya, wakil rakyat kurang peduli dengan rakyatnya, nanti bukan itu, ya. Orang tidak peduli lagi dengan saudaranya, tidak perlu lagi dengan bapaknya, tidak perlu lagi dengan ibunya, tidak peduli lagi dengan istrinya, tidak peduli lagi dengan anaknya. Kenapa? Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Ya, karena urusan waktu itu bagi setiap orang adalah sangat menyibukkan, sehingga kepedulian waktu itu hilang. Yang ada adalah anania atau egoisme atau individualis, ya. Itu Allah ingatkan, ya, lewat surat apa? Surat apa? Abasa, ya, Abasa. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni, ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Hakim, kemudian disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, jadi tidak ada yang ditunggu oleh manusia kecuali 7 perkara yang bikin manusia lalai dan abai dari ibadah dan amal saleh. Apa maknanya hadis ini? Rasulullah mengingatkan agar tidak menunda amal saleh. Kenapa? Sebab kemiskinan, kekayaan, sakit, usia tua, atau kematian bisa datang tiba-tiba. Menunggu kematian sebagai pemutus kenikmatan. Semua nikmat yang Allah berikan, maka ketika datang kematian sirna, ya, sirna. Kalau sakit masih ada yang dirasakan nikmat. Sakit gigi, ya, ada, ya. Ya. Orang kadang-kadang sakit gigi itu kalau dia apa namanya gitu, ya, itu sekaligus merasakan nikmat, ya. Sakit gigi itu, ya. Gatal juga kan ada nikmatnya ketika digaruk, walaupun ujungnya perih merembet kemana-mana, ya. Tapi yang namanya kematian tidak ada nikmat sama sekali, Allah musnahkan. Oleh karena itu aksiru, kalian harus perbanyak zikro, mengingat hadimil ladzat, pemutus segala kenikmatan, yakni kata Rasul al-maut adalah kematian. Ya, itu pun kan tiba-tiba, ya, menjemput tanpa informasi terlebih dahulu. Ini hadis riwayat Tirmidzi, ya. Kemudian Nasai dinyatakan hasan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian makna hadis mengingat kematian, memutus syahwat dunia, mendorong amal saleh. Jadi kalau orang dijemput dengan kematian, itu sudah tidak peduli lagi dengan anaknya, tidak peduli lagi dengan hartanya, tidak peduli lagi dengan jabatannya, tidak peduli lagi dengan istrinya, ya. Dia sudah tidak tertarik lagi, ya, tidak tertarik lagi, ya. Ketika dihantui rasa takut kan, sekarang anggota dewan yang sekarang lagi dikepung itu kan pada lari ke luar negeri, padahal kekayaannya luar biasa ditinggalkan kan, ya, nggak tahu istrinya dibawa nggak ke luar negeri, ya, masih bisa dibawa. Tapi kalau yang namanya sakratul maut, bisa nggak bawa istri? Nggak bisa, ya Allah, kalau bisa sama istri aja matikan, nggak bisa itu, ya. Tapi ketika ada kerusuhan, ada penjarahan, masih bisa lari ke luar negeri, ya. Tapi kemudian ketika dijemput kematian, yang namanya syahwat dunia, yaitu minan nisa wal banin wal qanatirul munqatara, yang namanya anak, istri dan harta kekayaan yang berlimpah, itu sudah tidak dipedulikan lagi.
Apalagi ketika sekarang tertarik dengan emas, dengan nikel dan sebagainya. Nanti kalau hari kiamat itu semuanya dikeluarkan, semuanya dimuntahkan oleh bumi. Ya, silakan baca surat Al-Insyiqaq, sering dibaca oleh Pak Rijal, kemudian dibacakan oleh siapa? Ustaz Nasiruddin. Ya, idza sama'in syaqqat, ya. Wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhalat. Ya. Dan apabila bumi itu dikembangkan, jadi kata Harun Yahya, bumi itu seperti balon, setiap hari ditiup, makin mengembang. Tapi nanti ada endingnya, ada klimaksnya, ada titiknya. Ya, apa itu? Meledak. Ya. Nah, ketika meledak, yang dimuntahkan itu bukan hanya gunung, ya, bukan hanya laut, tapi juga semua isi bumi yang sangat berat tapi berharga. Sekarang 1 kilo mungkin orang rebutan ya. Nanti mah bukan 1 kilo, tonan. Sekarang udah berapa ribu ton itu emas digali dari bumi ini. Nanti semuanya kalau memang mau, tapi tidak ada yang tertarik. Ketika ada yang namanya as-sa'ah, ya, yang adha wa amar. Ada waktu di mana lebih pahit dan lebih menakutkan, sehingga semua barang-barang yang berharga, bernilai dan mahal itu, ya, yang punya daya tarik yang luar biasa, sudah tidak dipedulikan lagi oleh manusia. Ya. Kemudian yang selanjutnya menjadi penghalang dari kelalaian dan dosa. Ya. Ingat mati, ya, mengingat kematian, memutus syahwat dunia dan mendorong amal soleh, tapi menjadi penghalang dari kelalaian dan dosa. Orang yang ingat mati nggak bakal korupsi, ya, nggak bakal manipulasi, nggak bakal melakukan gratifikasi, nggak bakal, ya, nggak bakal menyakiti hati rakyat atau hati sesama, nggak bakal. Kenapa? Karena ingat mati, ya. Jadi menjadi penghalang dari kelalaian dan dosa, ya. Termasuk juga qiyamul lail, ya. Kalau kita rajin qiyamul lail, insya Allah dicatat sebagai orang yang soleh, dicatat sebagai orang yang dekat di sisi Allah, dicatat sebagai orang yang disusahkan untuk berbuat dosa dan maksiat. Dalam waktu yang sama ketika dia berbuat dosa dan maksiat, Allah ampuni dan hapus, tutup kesalahannya dan dosanya. Dalam waktu yang sama, semua penyakit yang ada dalam hati, ya, seperti sombong dan sebagainya, dibuang habis oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk penyakit yang ada dalam jasadnya. Ya, tapi perlu kesabaran, ya. Sama makan obat kimia dengan makan obat herbal. Kalau makan obat kimia kan tokcer, ya, malam diminum, paginya sembuh. Tapi kalau memakan herbal kan lama. Sama dengan kita berobat dengan sodako, nggak langsung tokcer. Demikian pula berobat dengan sholat duha atau berobat dengan sholat malam. Itu lama prosesnya, perlu kesabaran. Ya. Kemudian yang selanjutnya, dengan mengingat mati, banyak mengingat mati, membuat hati lembut dan zuhud terhadap dunia. Zuhud itu zahid taqwa, selalu mempersiapkan bekal ketakwaan sebagai bekal yang terbaik. Yang kedua, hidayatullah, menggunakan petunjuk Allah sebagai pedoman hidup. Ya. Kemudian kemudian darussalam, yang difokus, ya, yang dibidik adalah, ya, sorga. Sorga itu darussalam, ya, tempat di mana di dalamnya ada kedamaian, kerukunan, keselamatan, kesejahteraan, keamanan dan kesentosaan. Itu yang dibidik oleh orang yang zuhud, berbekal takwa, menggunakan hidayah Allah, itu Al-Quran, yang dijelaskan oleh As-Sunnah, ya, Rasulullah SAW. Kemudian apa? Ya, zahadal, ya, zuhud, hidayatullah dan darussalam, ya. Kemudian yang ketiga, menunggu hari kiamat dengan amanah yang disia-siakan. Itu yang ditunggu oleh manusia, ya. Menunggu kiamat tapi dia mensia-siakan amanah. Ada 2 amanah yang ditawarkan kepada langit, ditawarkan kepada bumi, ya, ditawarkan kepada selain itu, tapi menolaknya. Jadi bumi yang paling besar, langit yang paling besar, gunung yang paling besar, lebih besar dari manusia, tidak mau memikul amanat itu, menerima amanat itu. Semuanya menolak karena takut tidak bisa menjaganya. Tapi manusia menerima amanat itu. Ya.
Tapi kemudian setelah diterima dia menjadi apa? Zaluman jahula. Ya. Ketika dikasih amanat kekuasaan dia zalim, ya. Semakin berkuasa semakin zalim, semakin semena-mena. Allah juga ngasih amanah ilmu, tapi kemudian ilmunya cuman hanya sebatas gelar, sebatas retorika, tidak diamalkan. Makanya ada orang yang paling dolim, ada orang yang paling jahil, paling bodoh. Siapa? Orang yang menerima amanah ilmu dan kekuasaan atau jabatan, tapi kemudian tidak dijaganya. Itu sejatinya dia sedang menunggu hari kiamat, ya, dengan menyia-nyiakan amanah, ya. Kemudian yang selanjutnya, ketika amanah hilang, ya, maka kemudian kata Rasul, idza duyiatil amanatu fantadhiris sa'ah. Apabila amanah itu sudah disia-siakan, hati-hati ya. Ya, hati-hati, bukan hanya sekedar jadi tontonan. Kita buka yang namanya apa? Instagram, kemudian apalagi snack video, YouTube dan sebagainya. Jangan dijadikan tontonan, jadikan tontonan. Ya, itu amanah sedang disia-siakan. Kalau amanah sedang disia-siakan, sudah disia-siakan kata Rasul fantadhiris sa'ah, maka tunggu yang namanya hari kiamat. Bisa jadi itu. Ya, tiba-tiba Allah timpakan bencana yang paling pahit dan paling menyakitkan. Apa itu? Kiamat itu. Kila. Kemudian Rasul ditanya, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana amanat itu bisa disia-siakan? Bagaimana caranya menyia-nyiakan amanah itu? Kalau kata Rasul, usida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya kiamat. Dulu zaman Pak Harto untuk jadi menteri itu susah banget ya. Benar-benar harus profesional ya. Jadi anggota dewan tuh di screeningnya tuh sampai muntah itu. Ya, saya punya tuh teman anggota dewan dari P3. Setiap dia di screening tuh sampai muntah tuh. Karena ketat banget. Jadi menteri itu harus profesional banget. Sekarang menjadi menteri asal apa? Asal goblek ya kata si Benyamin S. Ya. Jadi anggota dewan asal punya duit, asal terkenal. Dulu nggak bisa, walaupun terkenal banyak duit nggak bisa, harus melalui screening. Makanya kualitasnya luar biasa. Nggak tahu sekarang ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, ya, ini hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Ya. Kemudian ketika ilmu dicabut dan orang-orang bodoh jadi pemimpin, ya, ini ada kaitannya. Ya. Kenapa amanah itu disia-siakan? Karena yang diangkat bukan orang yang berilmu, tapi orang bodoh. Bodoh dalam pengertian jahil. Ya, jahil itu ada dua, bodoh karena tidak punya ilmu, yang kedua bodoh karena tidak mengamalkan ilmu. Yang pertama ya itu namanya bodoh biasa. Tapi yang kedua punya ilmu tapi tidak diamalkan, tidak komitmen konsisten dengan ilmunya, itu namanya jahil murakkab, bodoh yang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Gitu. Bodohnya bodoh banget, susah untuk dikasih tahu, ya susah untuk diingatkan karena merasa dia paling tahu. Makanya kata Allah ya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya langsung dari para hambanya, enggak ya, tinggal langsung dicabut satu persatu jadi bodoh, enggak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dari manusia itu dengan diwafatkannya ulama. Jadi ini tanda ya bahwa zaman sekarang itu ulama itu sudah langka ya. Ulama itu sudah sangat sedikit ya. Yang banyak ustadz ya. Ustadznya banyak tapi ulamanya seuprit itu. Atau bisa jadi tidak ada ulama sama sekali karena sudah dicabut nyawanya oleh Allah, sehingga yang tinggal hatta idalam yabqa aliman, hingga ketika ya tidak ada lagi ulama, ittakhadan nasu ru'usan juhala. Manusia akan memilih, mengangkat, menjadikan pemimpin itu pemimpin yang bodoh. Ya. Itu 15 abad yang terlalu, nanti ada
saat dimana amanah ilmu dan amanah jabatan itu disia-siakan. Kenapa? Karena yang diangkat dipilih oleh manusia itu adalah ru'usan juhala, pemimpin dari orang-orang yang bodoh. Sampai kemudian ya mereka ditanya, lalu mereka berfatwa menjawab tanpa ilmu, sehingga ya menyesatkan. Bukan hanya sesat tapi menyesatkan. Jadi ketika ilmu itu dicabut, amanah disia-siakan, faktornya karena pemimpin yang diangkat oleh manusia yang pemimpin yang bodoh. Sampai kemudian ketika ditanya, jawabannya bukan hanya menyesatkan dirinya tapi menyesatkan rakyatnya. Ya. Ini termasuk hadis politik ya, hadis politik yang harus diwaspadai. Jangan sampai kita keterusan mengalami zaman situasi seperti ini ya. Kemudian jangan menunda amal soleh, karena 7 perkara pasti datang. Ingatlah kematian karena ia pemutus segala kelezatan, juga amanah, ilmu dan kepemimpinan agar tidak menjadi penyebab datangnya kehancuran dan tanda kiamat. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini?